Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perhitungan luas saya mengenai objek yang saya teliti. Baik, saya akan menunjukkan ke kalian semua. Nah, seperti ini ya teman-teman, itu hasil apa perhitungan luas. Nah, perhitungan luas sendiri itu memiliki 15 step. Oke, mari kita mulai. Eh, Di sini saya mengukur objek bapak-bapak. Ini mohon maaf ya kalau sedikit ngeblur ini ya. Soalnya saya eh, ngefoto dari jarak jauh. Nah, di sini terdapat objek bapak-bapak sedang mendorong sebuah alat bantu dorong ya. Nah, di sini saya sudah mengukur terlebih dahulu derajatnya sesuai kayak seperti sesuai gravitasi itu 0 derajat ya. Oh ya, di sini saya mengukur menggunakan aplikasi Anglus. Oke, untuk step yang pertama. Jadi untuk step yang pertama itu adalah upper arm position, yaitu posisi lengan atas. Nah, tujuan menghitung ini itu untuk mengukur seberapa jauh lengan diangkat ke depan atau ke samping dari tubuh. Nah, seperti ini fotonya. Maksud saya pengukurannya. Nah, di sini titiknya tuh memiliki dua pusat sudut ya. Yang pertama tuh sendi bahu, dia lurus dari bawah ke bahu. Kemudian garis ukurnya tuh garis lengan atas dari bahu ke siku. Di sini hasilnya itu 27,40 derajat. Oke, kita lihat dari sini. Hasilnya tadi 27,40 derajat berarti letaknya di plus 2, rentang 20 sampai 45. Namun perlu kita perhatikan terdapat ada penyesuaian yaitu step di sini. Kalau untuk foto yang objek yang saya amati itu terdapat jika bahu terangkat dan lengan abduksi menjadi tubuh maka kita tambahkan plus satu. Jadi objek yang saya amati itu terdapat plus satunya. Sebelumnya itu kan plus 2. Berarti ditambah plus satu, yaitu skor upper arm-nya berarti 3. Kemudian untuk step 2 ya. Step 2 itu lower arm position, yaitu lengan bawah. Tujuannya untuk mengukur sudut tekanan di siku. Ini gambar perhitungannya. Dia ada dua titik lagi ya, yaitu garis lengan atas dari bahu ke siku. Kemudian garis ukurnya tuh garis lengan bawah dari siku ke pergelangan tangan. Nah, di sini hasilnya tuh 102,17 derajat. Kita lihat kembali, dia kan berarti lebih dari 100 ekstensi atau ekstensi berlebihan. Maka skor rulanya tuh plus 2. Untuk step 3 yaitu penyesuaian defisiensi. Nah, penyesuaian ini tuh digunakan untuk perhitungan tekukan pergelangan tangan ke samping, menjauhi atau mendekati jempol. Jika pergelangan tangan menekuk dari garis tengah, dia defisiensinya plus satu. Nah, untuk em, foto ini agak sedikit buram ya, tapi agak terlihat. Maka skornya tuh lebih condong ya, lebih apa maksudnya lebih fleksi ekstrim ya dia defisiasinya tuh. Maka kita beri skor dia plus 1, plus 3. Kemudian untuk step 4. Step 4 itu putaran pergelangan tangan. Nah, langkah ini menunjukkan seberapa banyak lengan bawah diputar atau pronasi atau supinasi. Nah, di sini jika diputar di tengah rentangnya satu. Jika diputar atau mendekati ujung rentang, ujung ujung
itu maka rentangnya 2. Nah, asumsi untuk objek ini putarannya masih di tengah rentang, maka skornya itu 1. Jadi, em, step 3 tadi kan 3, kemudian step 4 1, maka 3 ditambah 1 4. Di skornya tuh 4 di sini. Untuk kelima, itu kita menggunakan 4 skor postur yang sudah kita dapatkan tadi. Maka kita buat tabelnya tuh di tabel A ini. Nah, untuk mengisi tabel A ini perlu diingat, jangan terbalik ya. Yang pertama di sini upper arm, yaitu 3. Maka kita sini bulatkan di sini sebagai tanda. Kemudian lower arm-nya itu 2. Maka letaknya tuh di sini. Kemudian untuk eh, garis twist skornya itu kan 3. 4 maksud saya. Di sini letaknya. Kemudian dia plus 1 tadi, step twist-nya tuh 1, maka kita letakkan sini. Kemudian kita garis lurus ke sini, ininya ke sini, maka skor yang kita dapatkan itu skor 5. Kemudian kita taruh di postur, di letaknya di kotak sini, yaitu postur skor A. Lanjut untuk perhitungan step ke-6. Nah, untuk step 6 itu skor ditambahkan jika posturnya tuh ditahan kurang lebih 10 menit atau jika aksi berulang terjadi 4 kali per menit. Untuk asumsi pekerjaan ini melibatkan gerakan berulang atau postur ditahan, maka kita menggunakan plus 1. Skornya 1. Kita taruh di sini. Untuk step 7 itu gaya beban. Nah, skor ini berdasarkan berat beban yang dibawa. Nah, kita asumsikan bebannya tuh ringan ya. Ini kan ada rodanya juga, jadi sedikit ringan. Jadi kita bebannya itu 0. Kemudian untuk beban 4,422 lbs-nya, intermittent-nya kita asumsikan sedang. Maka plus 1. Jadi skor tadi, postur skor A tadi ditambah step 6, muscle A score, kemudian force or load score, itu 0, maka hasilnya 6. Kita taruh di tabel C, di sini ya, 6. Oke, kita pindah ke step 9 untuk mengukur neck, trunk, and leg analysis. Untuk yang 9 ini menilai tekukan atau fleksi ekstensi pada leher. Nah, seperti ini ya gambarnya tuh. Ini. Untuk hasilnya tuh 16,80. Berarti sekitar plus 2 ya. Sini plus 2. Kita lihat lagi di sini ya. Langkahnya 9. Jangan lupa stepnya ini juga. Nah, di sini jika leher diputar atau menekuk ke samping, itu tambahnya plus 1 untuk masing-masing. Nah, untuk objek kita ini pekerjaannya terlihat tidak menghadap lurus ke depan, mungkin ada sedikit putaran atau tekukan ke samping. Jadi skor penyesuaian ini itu plus 1 putaran, plus 1 lagi tekukan samping, jadi 2. Maka hasilnya itu pertama kan 2, ini tambah 1 maka 4. Untuk skor step 10 itu posisi badan atau trunk position. Nah, untuk fleksinya itu eh, fotonya tidak terlalu menekuk ya. Di sini di bawah rentangnya 0 sampai 20 maka plus 2. Untuk step 11 itu dia if not ya. Jadi dia plus 1. Kemudian kita buat hasil tabel seperti tadi.
Di sini ada tabel next score, yaitu 4 kita taruh di sini. Untuk transkornya itu 2, kita taruh sini. Untuk leg score-nya itu 2. Maka kita rentangkan ini, kita luruskan. Ini kita luruskan, maka hasilnya itu 5. Kita taruh lagi di sini, hasilnya 5. Nah, untuk langkah selanjutnya, step 13 itu muscle out score, yaitu em, posturnya, kriterianya itu postur ditahan lebih dari 10 menit atau aksi berulang terjadi 4 kali per menit. Nah, untuk kriteria kita objek itu terdapat ya jadi plus 1 skornya. Untuk step 14 itu skor gaya tuh bebas. Nah, asumsi untuk objek kita itu ada di kurang dari 4,4 lbs atau intermittent. Itu plus 0. Kita taruh lagi di sini skornya. Nah, untuk yang terakhir stepnya itu uh, untuk menentukan kolom di tabel C. Nah, di sini kita tambahkan seperti tadi yaitu 5 postur base score-nya itu berapa, yaitu 5. Kemudian ditambah muscle up score-nya itu 1, terus force or load score-nya itu 0. Maka hasilnya 6 untuk neck, trunk, leg score. Nah, kita taruh di tabel C di sini. Seperti tadi lagi, kita gariskan lurus. Di sini jika kita gariskan lurus, maka hasilnya itu 7. Yang berarti skor hula final yang saya amati itu adalah 7. Yang merupakan risiko tertinggi dan memerlukan tindakan perbaikan segera. Seperti itu ya teman-teman untuk menghitung perhitungan lula pada posisi kerja ergonomis. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah, boleh komen-komen dan jangan lupa untuk share. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.